Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kusumastari dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dan telepon. Apa kamu sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan, tarapan, dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologia, bahasa Yunani. Tekno artinya keahlian dan logika artinya pengetahuan. Sementara secara umum, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Berikut ini terdapat sejumlah pendapat menurut para ahli mengenai pengertian teknologi. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian dari Capra. Pengertian teknologi ialah salah satu pembahasan sistematis atas seni, harapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literatur dari Yunani yang menyinggung mengenai teknologi yang berasal dari kata tekne yang berarti wacana seni. Kemudian kedua adalah Manuel Castells. Pengertian teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang terdapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Kemudian yang ketiga adalah dari Toynbee. Pengertian teknologi ialah ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, di mana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, namun membutuhkan lebih dari itu. Kemudian adalah Gary J. Jungling. Pengertian teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lainnya dengan secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Kemudian Jacques Ellul. Pengertian teknologi ialah keseluruhan metode yang dengan cara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia. Kemudian menurut Miyarso, pengertian teknologi ialah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Hal itu juga menyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari yang terkandung dalam sistem tertentu. Awalnya, makna teknologi terbatas hanya pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Sejak teknologi muncul pertama kalinya, terus berkembang pesat hingga sekarang. Saat ini banyak manusia sangat bergantung pada teknologi. Bahkan, teknologi bisa menjadikan kebutuhan dasar bagi setiap orang. Mulai dari orang tua hingga anak-anak yang menggunakan teknologi. Dari aspek kehidupannya, dengan adanya teknologi bisa mempermudah orang untuk melakukan aktivitasnya atau lebih efisien dan cepat. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teknologi saat ini merupakan hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperkembangkan secara drastis dan pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana hingga rumit. Perkembangan teknologi juga sebagai
dasar untuk mengembangkan suatu negara, di mana kemajuan suatu negara salah satunya didasarkan dengan seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Ada beberapa manfaat teknologi dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah yang pertama adalah manfaat teknologi dalam bidang bisnis. Orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis tentu akan memperoleh banyak keuntungan. Salah satunya kenaikan laba. Hal ini akan dirasakan oleh pebisnis yang menjalankan usahanya dengan basis online. Manfaat teknologi dalam bidang perbankan. Saat ini penyetoran dan pengambilan uang bisa dilakukan secara online. Kemudian adalah teknologi dalam bidang telekomunikasi. Dengan adanya teknologi informasi, Anda sudah bisa menggunakan beragam teknologi yang lebih mudah. Anda dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat, bahkan sampai mancanegara. Kemudian yang adalah manfaat teknologi dalam bidang pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi, Anda dapat memanfaatkan media internet untuk menambah wawasan pengetahuan yang mungkin tidak Anda temukan di buku. Kemudian adalah manfaat teknologi dalam bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi lainnya yang bisa kamu rasakan dalam bidang kesehatan dapat dikatakan teknologi amat sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis di dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Kemudian teknologi komunikasi, yakni suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi satu sama lain, di mana mereka saling mengirimkan informasi menggunakan suatu perangkat tertentu. Kemudian yang ketiga adalah teknologi pendidikan, yakni adalah teknologi yang berhubungan dengan dunia pendidikan, di mana kegiatan memanfaatkan alat bantu tertentu. Kemudian yang keempat adalah teknologi transportasi, yaitu suatu teknologi yang membantu manusia untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam waktu cepat. Kemudian yang kelima adalah teknologi medis, yakni teknologi yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, di mana kegiatan medis sudah memanfaatkan teknologi medis. Kemudian yang keenam adalah teknologi konstruksi, yakni suatu teknologi yang berkaitan dengan struktur bangunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian telepon, sejarah telepon, dan penemuan telepon, serta manfaat-manfaat dan kemudian jenis-jenisnya. Simak terus ya. Sejarah telepon. Sejarah telepon dimulai sejak penemuannya pertama oleh Alexander Graham Bell, seseorang dari Amerika yang bekerja pengajar bagi orang tuli. Seseorang tersebut, pria yang lahir di Edinburgh, Skotlandia pada 3 Maret tahun 1847 ini pernah menganyam pendidikan di Universitas. B. Perkembangan telepon. Perkembangan telepon dari masa ke masa. Simak tahun-tahun penting berikut ini, yaitu pertama adalah tahun 1871, Antonio Meucci menemukan sound terpograf yang memungkinkan komunikasi antar dua orang dengan menggunakan perantaran kabel. Pada tahun inilah penemuan tersebut dipentatkan. Kemudian tahun 1875, The Bell sebagai perusahaan telekomunikasi berhasil mendapatkan hak paten atas penemuan dari Antonio Meucci. Kemudian pada tahun 1876, perusahaan memenangi dan menekankan improvisasi pada telegraf, yaitu metode untuk mentransmasikan suara secara telegraf.
Kemudian pada tahun 877, telepon pertama kali dibuat melalui The Cralles-Williams Short. Di bawah ini, pengawasan Watson produksi telepon juga dipantau oleh Alexander Graham Bell, hingga pada akhir tahun mampu menciptakan 300 telepon yang bisa digunakan lagi. Kemudian pada tahun 1878, penemuan papan pengganti manual, sehingga sebuah saluran pertukaran mampu menghubungkan banyak telepon. Kemudian pada 1880, pembuatan sirkuit one wire menjadi two wire guard dapat mengurangi gangguan yang sering terjadi sebelumnya. Kemudian pada tahun 1891, pertama kali dikenalkan telepon dengan nomor dial, sehingga pengguna hanya perlu menekan nomor dial tertentu untuk terhubung dengan orang lain melalui operator. Telepon diciptakan agar dapat memberikan manfaat dan fungsi berikut ini. Melakukan dan menerima panggilan telepon baik antar kota, antar provinsi, maupun antar negara, mengirim dan menerima pesan singkat. Kita menyebutnya SMS, Short Message Service, untuk memberikan kemudahan dan keamanan. Komunikasi jarak jauh sebagai sarana untuk berkomunikasi sekaligus memberikan informasi, memudahkan dalam proses interaksi antar kantor melalui fitur extraction, memudahkan pertukaran informasi dan komunikasi agar lebih cepat serta efektif. Sebagai bentuk ini, implementasi penggunaan teknologi terkini secara tidak langsung. Telepon dapat membantu menghemat biaya transportasi karena tidak perlu bertemu ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Biasa digunakan untuk menghubungi beberapa orang sekaligus atau dalam bahasa Inggris kita disebut dengan conference call. Kemudian adalah cara kerja secara umum. Secara umum, telepon bekerja dengan menggunakan kabel agar dapat berfungsi sebagai imana. Mestinya berikut ini gambaran cara kerja telepon kabel. Ini gambaran. Audio atau suara dari pengirim akan diterima oleh mikrofon bekerja sebagai analog dengan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, lalu diteruskan oleh perangkat telepon. Kemudian sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi, kemudian melalui perantara kabel. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kembali menerima suara agar dapat diterima oleh penerima sinyal. Diubah lagi dari sinyal listrik menjadi gelombang suara oleh speaker. Cara kerja telepon seluler yang kita gunakan saat ini terdapat komponen seperti pengeras suara, papan ketik, mikrofon, tampilan layar, beserta circuit board lengkap dengan mikroprosesor ketika terhubung dengan jaringan wireless. Komponen-komponen tersebut akan melakukan panggilan atau bertukar data dengan telepon lainnya. Kemudian adalah telepon kabel. Hingga saat ini mungkin banyak orang yang mengenal tokoh penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Namun berdasarkan Kongres Amerika Serikat pada tahun 2002 menyampaikan secara resmi bahwa penemu telepon yang sebenarnya adalah Antonio Messi. Telepon seluler pertama kali diperkenalkan pada tahun 1973 melalui penemuan telepon genggam. Kemudian adalah telepon genggam.
seberat 800 gram oleh Martin Cooper dari Motorola Corp. Telepon genggam pada saat itu masih berat dari segi bobotnya karena ukurannya baterainya yang besar sebagai sumber daya. Kemudian jenis lainnya adalah telepon IP yang dikembangkan pada tahun 1995 oleh Vocaltech. Jenis telepon yang diletakkan di atas meja. Umumnya telepon ini dilengkapi dengan kabel penghubung. Yang pertama adalah telepon dalam kendaraan pesawat telepon yang diletakkan di dalam kendaraan seperti mobil, pesawat, kereta maupun kapal. Jenis telepon yang diletakkan menempel di dinding. Telepon genggam. Telepon genggam adalah jenis telepon saat ini banyak kita gunakan. Berikut ini adalah sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, bukan milik saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.